Bagaimana cara untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan juga membagi angka penting? Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama di video ini. Tapi sebelumnya, kalian bisa tonton video sebelumnya, yaitu terkait apa itu angka penting. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ingetin kalian jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini. Kalau kalian sudah mampir di YouTube channel ini, tekan tombol subscribe yang ada di bawah karena kita akan post video-video pembelajaran yang berguna buat kalian, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian melalui platform sosial media apapun itu. So, langsung aja kita akan bahas sama-sama. Oke, sebelum kita membahas tentang aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian angka penting, kita akan bersama-sama bahas dulu tentang aturan pembulatan bilangan. Oke, nah ini sudah ada ketentuannya, tapi aku mau jelasin dengan lebih simpel aja ya. Jadi, kalau angka terakhirnya itu kurang dari 5, contohnya gini ya, 7,64, ya kan? Kalau angka terakhirnya ini kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Oke, jadinya tetap 7,6. Oke. Tapi kalau misalkan lebih dari 5, jadi contohnya 7,66 ini ya, dibulatkannya ke atas. Jadi 7,7. Oke, contoh lagi ya. Misalnya nih 8,31. Oke, belakangnya 1 dibulatkan ke bawah 8,3. Tapi kalau misalkan lebih dari 5, contohnya 8,47. Ya kan? Dibulatkan ke atas jadi 8,5. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan belakangnya 5 gimana? Ya kan? Contoh 8,55. Oke, 8,65 dibulatkannya seperti apa? Nah, teman-teman, untuk yang belakangnya 5 itu sebenarnya ada 2 tipe ya. Jadi kalian sesuaikan dengan guru kalian di sekolah. Tipe yang pertama, ya, ini tipe yang pertama, pokoknya yang belakangnya 5 itu dibulatkan ke atas. Jadi kalau 8,55 jadinya 8,6, ya kan? 8,65 jadinya 8,7. Oke. Tapi tipe yang kedua itu nggak kayak gitu. Tipe yang kedua, kalau sebelum 5 ini dia ganjil, which is ini ganjil, ya kan? Maka dibulatkan ke atas, jadinya 8,6, ya. Jadi kalau ganjil dibulatkan ke atas. Tapi kalau misalkan sebelum 5-nya ini genap, maka dibulatkan ke bawah, jadinya ini juga 8,6. Oke. Jadi tergantung dari guru kalian masing-masing ya, pakai yang mana. Apakah kalau misalkan belakangnya 5 dibulatkan ke atas semua, atau yang pakai aturan ganjil genap ini, kalau sebelum 5-nya itu adalah ganjil dibulatkan ke atas, kalau sebelum 5-nya itu genap dibulatkan ke bawah. Oke. Nah, untuk materi yang ada di video ini kita pakai tipe yang pertama ya. Jadi kalau misalkan 5 kita bulatkan langsung ke atas. Oke. Jadi contoh nih ya teman-teman ya, 16,93 dibulatin jadi berapa? Ininya 3, ya kan? Maka akan jadi 16,9. 7,08, ini lebih dari 5, maka kita bulatkan jadi 7,1. Oke, 6,85, ya kan? Kalau kita bulatkan ke atas jadi 6,9. Ini kalau yang tipe 1. Tapi kalau yang tipe 2 karena ini genap maka jadi 6,8. Jadi 6,9 atau 6,8 ya, aku tulis kayak gitu. 6,75. Ya kan ininya ganjil, pasti dibulatkan ke atas 6,8. Oke, cukup jelas kan? Nah, berikutnya nih teman-teman, kita akan bahas tentang aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, ini ketentuannya cuma gini doang nih teman-teman. Pada penjumlahan dan pengurangan, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau diragukan. Oke, kalian masih ingat apa itu angka taksiran atau angka diragukan? Yap, angka taksiran atau angka diragukan adalah angka paling terakhir dari pengukuran. Oke ya. Jadi kalau misalkan ya 273,15 gram, mana angka taksirannya? 5, ya kan? 3,9 gram, mana angka taksirannya? 9. Oke. 98,267 meter, mana angka taksirannya? 7. 14,5 meter, mana angka taksirannya? 5.
Oke, nah sekarang kita hitung ya. 273,15 dan 3,9. Oke, kita kasih tanda dulu teman-teman mana yang angka taksiran. Oke, ini 5 sama 9. Oke, kita jumlah ya. Ini 5. 1 tambah 9 ini 0, 10 ya kan. Tambah 1 di sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Ini 7, ini 2. Oke, hasilnya 277,05. Oke, nah hasil penjumlahannya mana yang taksiran kok? Nah perhatikan, karena 5 ini taksiran, maka angka yang di posisi ini taksiran juga dong. Ya kan, karena 5 ini kan taksiran, maka yang di posisi akhir ini pasti taksiran. Oke, nah terus 9 ini juga taksiran, nggak pasti. Artinya angka 0 di sini juga nggak pasti, ya kan? Karena hasil penjumlahan dari sesuatu yang nggak pasti. Berarti di sini ada berapa angka taksiran di hasil penjumlahannya? Ada 2. Padahal syaratnya tadi adalah hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Gimana kalau kayak gini? Kalau kayak gini artinya harus dibulatkan. Oke ya, dibuat agar angka taksirannya cuma 1, yaitu di posisi ini. Benar ya? Berarti dibulatkan berapa? Karena ini 5. Oke, kalian bisa pakai aturan tipe 1 atau tipe 2 ya kan? Kita pakai aturan tipe 1 aja ya. Kalau 5 semua dibulatkan ke atas, akan jadi 277,1. Oke, di sini yang diragukan atau taksirannya yang mana? Ini kan angka diragukan. Oke, sampai sini cukup paham ya. Sekarang sama juga dengan pengurangan nih teman-teman ya. Jadi 98,267 min 14,5. Oke, yang diragukan mana? Nih 7 sama 5. Oke, 7 ini 6. 2 kurangi 5 nggak bisa ya, ambil 1 dari sini jadi 7, ini jadi 12. 12 min 5 itu 7. 7 min 4 3, 9 min 1 8. Oke, mana taksirannya? Yang ditaksir atau angka taksirannya adalah ini ya, 7 dan ini 7. Bener kan? Ini 7 taksiran dari yang atas, 7 yang bawah ini taksiran dari 5 yang atas ini ya. Oke, jadi kita harus bulatkan kan, jadi 1 angka taksiran, berarti di sini ya kan. Jadi 83,767. Kalau gini lihatnya dari mana? Lihatnya dari 1 angka setelah angka yang akan dibulatkan, ya kan? Di sini kan angka yang mau dibulatkan kan, angka setelahnya adalah 6. 6 di atas 5, ya kan? Jadi 83,8. Ini adalah angka yang diragukan. Cukup jelas kan untuk penjumlahan dan pengurangan? Berikutnya nih teman-teman ya, aturan perkalian dan pembagian. Perkalian atau pembagian bilangan penting dengan bilangan penting hasilnya harus mengandung angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari bilangan penting yang dikalikan atau dibagikan. Jadi gampangnya teman-teman, kalau ada yang perkalian atau pembagian ya, kita cari angka pentingnya masing-masing dulu. Mana yang lebih sedikit, hasilnya angka pentingnya harus menyesuaikan dengan angka penting yang paling sedikit itu. Jadi contohnya gini ya, 6,9 meter ini berapa angka penting? 2 angka penting, ya kan? 12,36 berapa angka penting? 4 angka penting, ya kan? Kalau kalian bingung dengan angka penting, kalian bisa lihat video sebelumnya ya tentang angka penting. Oke, berarti hasilnya nanti harus berapa angka penting? Yang lebih sedikit dong, yang lebih sedikit adalah 2 angka penting. Sampai sini cukup jelas? Oke, sekarang kita hitung ya, 6,9 kali 12,36. Oke, kita caranya gini aja, 69 kali 12,36. Nanti komanya kita sesuaikan. Oke, 9 kali 6 ini 4, 5. 9 kali 3, 27. Ini 32, 3. 9 kali 2, 18. Tambah 3, 21, 2. Ini 11. Oke, 6 kali 6, 36. 3 kali 6, 18. 18 tambah 3, 21. 2 kali 6, 12. Tambah 2, 14. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Oke, ini jadi 4, 8, 2, 5, 8. Oke, karena ini komanya 1 angka di belakang koma, ya kan, ini 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan dikali, maka jadinya 1 tambah 2, 3 angka di belakang koma. Oke, jadinya ini adalah
85,284. Tapi ingat, kalau peraturan pakai angka penting, maka ini harus 2 angka penting, ya kan? 2 angka penting kan artinya kan ya 2 angka gini aja, ya kan? Berarti harus dibulatkan. Kita lihat satu angka setelah angka yang akan dibulatkan, yaitu 2. Oke, berarti dibulatkannya ke bawah. Jadinya berapa hasilnya ini? 85. Oke ya, karena harus 2 angka penting. 8 sama 5 sudah 2 angka penting, ya kan? Jadi komanya ini nggak usah ditulis lagi, gitu ya. Tapi kalian harus ingat pakai aturan pembulatan. Kalau di sini 85,784, ya berarti 86. Oke. Berikutnya ini sama ya, 12,5 dibagi 2,5. 12,5 ini 3 angka penting, 2,5 ini 2 angka penting. Berarti hasilnya adalah 2 angka penting, karena yang lebih sedikit. Kita tahu kan 12,5 bagi 2,5 itu 5. Benar kan? 5. Nah, tapi 5 ini cuma 1 angka penting. Gimana biar jadi 2 angka penting? Gampang, kita tambah ini aja ya. 5,0. Ya kan? Karena bilangan 0 setelah bilangan bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi 5,0. Oke, cukup jelas kan? Berikutnya nih teman-teman ya. Perkalian atau pembagian bilangan penting dengan bilangan eksak. Jadi bilangan eksak itu adalah bilangan yang bukan dari pengukuran, tapi dari pencacahan. Maksudnya gini, kalau kalian ngitung berapa jumlah muridnya, tinggal hitung toh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nggak usah diukur, gitu kan gampangnya ya. Nggak usah pakai alat ukur. Sampai sini jelas ya. Berapa jumlah bukunya? Oh, jumlah bukunya ada 5, jumlah bukunya ada 10. Nah, itu pencacahan. Oke. Nah, kalau misalkan bilangan penting dikalikan dengan bilangan eksak, maka hasilnya itu harus mengandung angka penting sebanyak angka penting pada bilangan penting yang dikalikan. Oke, jadi sebanyak angka penting pada bilangan penting yang dikalikan. Artinya bilangan eksaknya itu nggak perlu dicari berapa angka pentingnya gitu ya. Karena sebenarnya kalau bilangan eksak ya nggak bisa dilihat angka pentingnya gitu ya. Jadi contohnya gini aja. Ini 18,25 meter, ini berapa angka penting? 4 angka penting. Ya kan? 5 orang, ini bilangan eksak. Oke, jadi ini bukan 1 angka penting ya, karena ini bilangan eksak. Berarti hasilnya harus berapa angka penting? Ya 4 angka penting. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, 18,25 dibagi dengan 5. Oke, ini 15, 3. 3,2. Ini berarti berapa? 3,0 ya. Ya kan? Ini 6. 255. Oke, jadi 3,65. Oke, jadinya ini adalah 3,65. Tapi harus 4 angka penting, gimana? Gampang, tinggal tambahin 0 aja, ya kan? Oke, jadi kalau misalkan dia 3 angka penting butuh ke 4 angka penting, atau angka pentingnya harusnya lebih banyak, tambahin 0, ya kan? Tapi kalau misalkan angka pentingnya harusnya lebih sedikit, maka tinggal dibulatkan, gitu ya. Berikutnya, 22,5 meter dibagi 25 buku. 22,5 meter ini berapa sih? 90/4, gini kan? Dibagi 25, artinya dikali 1/25. Oke, jadinya 90/100 atau 0,9. 22,5 berapa angka penting? 3 angka penting. Ya kan? 25 buku ini bilangan eksak. Oke, jadi hasilnya harus 3 angka penting. 0,9 ini berapa angka penting? 1 angka penting, ya kan? Biar jadi 3 angka penting maka 0,900. Oke, cukup jelas ya. Atau kalian tulis kayak gini juga boleh ya. 9,00 kali 10 pangkat min 1. Ini juga 3 angka penting. Oke, cukup jelas kan?